Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kamu juga masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, pada hari ini yaitu di hari Kamis pada tanggal 18 Februari 2021. Seperti biasa bertemu lagi dengan Miss Eka dalam mata pembelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita untuk mencari rumus yaitu luas permukaan dari salah satu bangun ruang. Nah, kalau minggu lalu yang kita pelajari itu kan mengenai limas. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi yang baru. Sebelum kita mulai, mari kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah. Materi kita hari ini yaitu dalam mata pembelajaran matematika akan mengerjakan atau akan membahas mengenai luas permukaan kerucut. Nah, jadi materi kali ini adalah luas permukaan kerucut. Nah, ayo mengamati, amatilah gambar berikut. Nah, gambar ini merupakan gambar ice cream. Nah, gambar ice cream ini ternyata merupakan salah satu contoh benda di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan bentuk kerucut. Nah, selain ini ada lagi banyak yang lainnya. Contohnya seperti nasi tumpeng, kemudian ada topi ulang tahun, kemudian ada topi petani, kemudian juga masih banyak jajanan atau snack atau makanan ringan kita, baik itu coklat, kemudian es krim yang lainnya itu berbentuk seperti kerucut. Nah, perhatikan, ini merupakan gambar kerucut. Nah, di sini adalah gambar kerucut di dalam bangun ruang. Nah, kerucut ini nantinya akan kita pelajari terdiri dari bangun apa saja. Nah, ini kemudian di sini luas permukaan kerucut itu menjumlahkan luas alas yang berbentuk lingkaran dan luas selimut. Nah, S ini adalah selimut. Nah, selimut, kemudian bentuk luas selimut kerucut itu adalah bidang juring atau sektor lingkaran dengan bujur sama dengan keliling lingkaran alas. Nah, bagaimana cara mencari keliling lingkaran? Yaitu 2 dikali V dikali R, keliling ya abang kakak, ini rumus mencari keliling. Nah, ini rumus ini nantinya akan kita masukkan untuk mencari luas dari selimut kerucut tersebut. Selanjutnya, nah, bagaimana cara menghitung luas permukaan juring? Nah, di sini perhatikanlah gambar kerucut. Nah, jadi ini adalah juring. Nah, jadi juring inilah yang berbentuk seperti ini nantinya akan menjadi selimut kerucut. Nah, yang di bagian bawah lingkaran inilah yang menjadi alas. Kemudian ini selimut. Nah, inilah jaring-jaring lingkaran ya abang kakak. Jadi kan kalau kamu masih ingat, jaring-jaring lingkaran itu bahasa sederhananya kita bisa mengatakan, bisa kita sebutkan bahwa itu merupakan bangun yang terdapat di dalam bangun ruang tersebut. Jadi terdiri dari bangun apa saja. Jadi kalau kerucut itu kita buka, nah ada bangun yang namanya selimut dan alas. Selimutnya itu berbentuk seperti juring lingkaran, kemudian alasnya yaitu berbentuk lingkaran. Maka kerucut itu terdiri dari 2 bangun, yaitu bangun yang pertama selimut dan bangun yang kedua alas. Bentuknya bagaimana? Selimutnya berbentuk juring lingkaran dan alasnya berbentuk lingkaran. Nah, bagaimana cara mencari luas permukaan selimut tersebut? Perhatikanlah rumus berikut. Nah, luas dari selimut yaitu luas juring OAA. Nah, jadi luas juring, inilah dia luas juring OAA. Inilah dia luas dari selimut tersebut. Itu kan kalau kita ambil ke dalam titik yang sudah ditentukan itu adalah luas juringnya adalah luas juring dari titik O ke titik A ke titik A aksen. Nah, kemudian dijabarkan kembali bahwa luas juring yaitu luas juring O ke titik A aksen per luas dari luas juring atau sama dengan PB A ke A aksen
yaitu kemudian kita masukkan ke dalam rumus bahwa di sini itu merupakan 2VR. 2VR itu tadi rumus apa Bang Kakak? Iya, 2VR itu merupakan rumus dari mencari keliling lingkaran per 2V dikali S. Nah, jadi ini hasilnya nanti adalah VRS. Inilah rumus mencari selimut kerucut. Jadi yang perlu kamu hafal adalah ini luas mencari selimut kerucut. Nah, kemudian cara mencari luas permukaan keseluruhan, yaitu luas selimut dan luas alas, itu adalah L sama dengan LS ditambah LA, di mana LS ini merupakan luas selimut, kemudian LA ini adalah luas alas. Nah, tadi luas selimut sudah dapat, yaitu VRS. Nah, kemudian luas alas ya Abang Kakak. Bentar, saya hapus dulu. Nah, tadi kan LS ini itu rumusnya sudah dapat ya, yang ini. Nah, jadi LS itu V dikali R dikali S. Kemudian luas alas, alas kerucut ini berbentuk apa, Nak? Lingkaran, benar. Bagaimana cara mencari luas lingkaran? VR kuadrat. Nah, mudah saja. Nah, kemudian kalau disederhanakan, inilah jadi rumus yang harus kamu hafal, yaitu V dikali R di dalam kurung S ditambah R. Nah, S ini adalah garis pelukis. Nah, nanti kalau ada soal misalnya diketahui jari-jari, kemudian diketahui garis pelukis, kamu tinggal masukkan ke dalam rumus. Nah, perhatikan, kita akan mengerjakan contoh soal. Di antara kalian pasti ada yang suka makan es krim. Nah, kemudian bentuk es krim itu kan adalah kerucut. Ukuran diameter es krim adalah 6 cm. Kemudian garis pelukisnya adalah 15 cm. Nah, berapa luasnya? Pertama kali kita cari adalah kalau diketahui diameter, maka kita harus cari dulu R-nya. Nah, R itu adalah setengah dari diameter. Dapatlah dia setengah dari 6, itu adalah 3 cm. Langsung masukkan ke dalam rumus. L sama dengan V dikali R dalam kurung S ditambah R. Nah, Abang Kakak ingat ya, kalau jari-jarinya bukan kelipatan 7, gunakanlah V 3,14. Kalau jari-jarinya kelipatan 7, maka gunakan V-nya 22/7. Masukkan ke dalam rumus. Nah, V-nya itu adalah 3,14. Kenapa? Karena jari-jarinya bukan kelipatan 7. Jadi di sini masukkan V-nya yaitu 3,14 dikali R-nya 3. S-nya apa? S ini nih, garis pelukis. 15 ditambah 3. Lanjutkan, 3,14 dikali 3, 15 ditambah 3 18. Maka 3,14 dikali 3 dikali 18 hasilnya adalah 169,56 cm pangkat 2. Nah, jadi ini adalah jawabannya. Mudah ya? Insya Allah mudah. Ini tidak sesulit sewaktu minggu lalu materi tentang mencari luas permukaan limas. Nah, jadi ini lebih mudah karena hanya tinggal memasukkan rumus. Kalau sudah diketahui jari-jari atau diameter, kemudian diketahui juga garis pelukisnya, maka silahkan langsung dimasukkan ke dalam rumus. Nah, yang perlu kamu ingat, kalau diameter berarti harus cari jari-jarinya dulu. Jari-jari itu kan merupakan setengah dari diameter. Nah, insya Allah paham ya Abang Kakak. Nah, agar lebih paham, silahkan kerjakan latihan berikut. Di sini ada latihan nomor 1. Kalian mungkin mempunyai sebuah benda yang berbentuk kerucut. Nah, bila diketahui jari-jari alasnya adalah 7 cm dan garis pelukisnya 10 cm. Hitunglah luas permukaan benda tersebut. Nah, luas permukaan bukan luas selimut. Jadi luas permukaan secara menyeluruh. Gunakan rumus L sama dengan LS ditambah LA. Kemudian nomor 2 ada seperti ini. Ini juga diketahui jari-jari dan garis pelukisnya. Silahkan kerjakan latihan tersebut dengan sebaik mungkin di buku latihan matematika kamu.
Nah, latihan ini menutup materi pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini pembelajaran kita tidak terlalu banyak dan insya Allah juga tidak terlalu sulit kamu pahami. Apalagi kalau kamu mendengarkan Miss Eka menjelaskan dari awal tadi, insya Allah bisa dipahami. Kalaupun ada yang kurang kamu pahami, boleh kamu tanyakan melalui WA Miss Eka. Insya Allah bagian yang kurang kamu pahami nanti Miss Eka beri penjelasan. Nah, kita tutup pembelajaran kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa selalu sholat 5 waktu, murojaah hafalan, kemudian jangan lupa juga selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.